Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Nanda Cayani dengan NIM 2011031144 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1. Yang pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Dalam agama Hindu pada umumnya, konsep yang dipakai adalah monoteisme. Konsep tersebut dikenal sebagai filsafat Advaita Vedanta, yang berarti tak ada duanya. Selayaknya konsep ketuhanan dalam agama monoteistik lainnya, Advaita Vedanta menganggap bahwa Tuhan merupakan pusat segala kehidupan di alam semesta dan dalam agama Hindu, Tuhan dikenal dengan sebutan Brahman. Dalam keyakinan umat Hindu, Brahman merupakan sesuatu yang tidak berawal, namun juga tidak berakhir. Brahman merupakan pencipta sekaligus pelebur alam semesta. Brahman berada di mana-mana dan mengisi seluruh alam semesta. Brahman merupakan asal mula dari segala sesuatu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk kepada Brahman tanpa kecuali. Dalam konsep tersebut, posisi para dewa disetarakan dengan malaikat dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri, melainkan dipuji atas jasa-jasanya sebagai perantara Tuhan kepada umatnya. Filsafat Advaita Vedanta menganggap tidak ada yang setara dengan Brahman, sang pencipta alam semesta. Dalam keyakinan umat Hindu, Brahman hanya ada satu, tidak ada duanya, namun orang-orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama, sesuai dengan sifatnya yang maha kuasa. Nama-nama kebesaran Tuhan kemudian diwujudkan ke dalam beragam bentuk dewa-dewi, seperti misalnya Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, dan lain-lain. Dalam agama Hindu Dharma, khususnya di Bali, konsep ide Sang Hyang Widiwasa merupakan suatu bentuk monoteisme asli orang Bali. Yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Namun, tidaklah sepenuhnya demikian. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu, Advaita Vedanta menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Brahman, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. Dalam agama Hindu, ada 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada adalah keyakinan dasar umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut yakni 1. Widitatwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang ketiga, Atma Tattwa, percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga, Karma Pala Tattwa, percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat, Punarbawa Tattwa, percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima, Moksha Tattwa, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Soal yang ketiga, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma dalam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Tetapi, umat Hindu tidak menyembah Brahman secara harfiah. Pada zaman Brahmanisme, Brahma adalah istilah yang disematkan bagi suatu kekuatan yang membuat yatnya atau upacara menjadi efektif, yaitu kekuatan spiritual dari upacara-upacara suci yang dirampalkan para ahli Weda, sehingga mereka disebut Brahmana. Kadangkala Brahman dipandang sebagai yang maha mutlak atau maha kuasa atau asas ilahi bagi segala materi, energi, waktu, ruang, benda, dan sesuatu di alam atau di luar alam semesta. Sebagai hasil dari berbagai kontroversi tentang Brahman, maka ia dapat dipandang sebagai Tuhan dengan atribut
yang disebut dengan Saguna Brahman, Tuhan tanpa atribut disebut dengan Nirguna Brahman, atau Tuhan Maha Kuasa yang disebut dengan Prarahman, tergantung mazhab dan aliran. Sedangkan Sang Hyang Widewasa, yakni disebut juga sebagai Acintya atau Sang Yang Tunggal, adalah sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu, Dharma masyarakat Bali. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widi dikaitkan dengan konsep Brahman. Dalam bahasa Sanskerta, Acintya memiliki arti dia yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tidak dapat dibayangkan. Sang Hyang Widi secara sederhana berarti dia yang memancarkan widi atau penghapus ketidaktahuan dengan batas media yang berupa cahaya. Maka, Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya. Sumber cahaya ini berupa matahari atau sumber cahaya lainnya. Dengan demikian, dengan membatasi bentuk widi berupa cahaya, Sang Hyang Widi adalah sumber cahaya. Untuk yang keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul? Dan berikan solusi. Menurut saya, demonstrasi menolak Hare Krishna karena dinilai kegiatan Hare Krishna dapat mengancam tradisi dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Hindu di Indonesia gencar menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran atas aktivitas gerakan Hare Krishna. Keprihatinan ini berujung pada demonstrasi damai kelompok pemerhati Hindu Taksu Bali Dwipa bersama ribuan pendukungnya. Gejolak Hare Krishna yang terjadi di Bali sebagai daya tarik wisata dunia yang sudah melegenda. Sekarang, berada pada tekanan pandemi, upaya bersama Krama Bali untuk menahan diri, menjaga ketenangan dan ketentraman Bali sangat penting untuk merawat image dan stroke. Faktor yang sangat penting dalam mengembangkan industri pariwisata Bali ke depan di era baru. Bali yang sangat terkenal sebagai internal page of tourist destination bahkan sangat melegenda. Kewajiban bersama untuk menjaga dan merawatnya. Baik, demikian dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.